Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang jemaat Efesus, dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, dan sudah jemaat Efesus, dan saya berpikir untuk menjadikannya menjadi satu serial khotbah lagi, 7 jemaat. Dan harusnya jemaat yang kedua yang perlu kita pelajari adalah jemaat Smyrna, ya. Tetapi dalam minggu ini saya sangat-sangat sibuk, banyak pelayanan, sehingga tadi malam mencoba mempersiapkan jemaat Smyrna. Bisa sih bisa, tapi rasanya dengan waktu yang ada akan mungkin banyak hal tidak bisa disampaikan. Dan karena itu saya memilih untuk mengcancelnya supaya penelitian bisa jauh lebih banyak, bisa jauh lebih lengkap, sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Karena ada banyak hal ternyata tidak sesederhana yang saya kira tentang jemaat Smyrna ini. Jadi nanti kita mencoba membahasnya pada minggu yang akan datang untuk jemaat yang kedua Smyrna, dan nanti sambung sampai 7 jemaat selesai. Dan karena itu maka hari ini saya menyampaikan satu khotbah yang bukan seri tapi khotbah lepas. Dan hari ini kita akan membahas tentang Yesus dan orang kusta. Khotbah ini saya pernah sampaikan kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu, ya. Tetapi sekarang saya buat baru, ya, saya buat baru dengan menambahkan segala macam informasi tambahan, sehingga jauh lebih lengkap dari apa yang saya khotbahkan 6 tahun lalu. Jadi kalau ada yang dengar 6 tahun yang lalu, ya mungkin sudah lupa juga, boleh kesempatan mendengar kembali. Tapi yang pasti informasi saya tambahkan lebih banyak dan lebih lengkap, lebih sempurna dari khotbah 6 tahun yang lalu. Nah, mari kita memperhatikan teksnya, Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beginilah bunyinya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, ini di Injil Matius, cerita ini ditaruh di pasal 8, ya. Pasal 8 ayat 1, lebih lengkapnya 1 sampai 4, tapi saya hanya bahas ayat 1 sampai 3 saja. Dan ini ada dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas itu ada. Di dalam Injil Markus itu dicatat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Dalam Injil Lukas juga dicatat yang sama, Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Ini ceritanya sama. Cerita Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, kalau kita melihat atau mempelajari gaya Matius menulis Injilnya, maka Matius ini menulis Injilnya secara sistematis. Kita bisa lihat di pasal 1 sampai pasal 4 ada cerita tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Lalu saudara, dia mulai memanggil murid-murid. Mulai pasal 5 sampai pasal yang ke-7, dia tidak membahas hal yang lain. Semua pasal 5 sampai pasal 7 itu membahas pengajaran Yesus, khotbah Yesus di bukit. Mulai pasal 5 sampai pasal 7. Lalu masuk pasal 8 dan pasal 9, dia tidak lagi membicarakan ajaran, tapi dia mulai membicarakan tentang mujizat-mujizat yang Yesus buat. Nah, kalau kita hitung di dalam pasal 8 sampai pasal 9, itu semua daftar-daftar mujizat dia taruh di sana. Mungkin saja Yesus buat mujizat banyak, tapi di sini Matius hanya memilih 10 mujizat untuk ditaruh dalam pasal 8 dan pasal 9. Saya membaca beberapa komentar, beberapa penafsir mengatakan bahwa dengan menempatkan 10 mujizat di dalam pasal 8 dan pasal 9, Matius mau menegaskan sekali lagi, Yesus itu sebenarnya adalah Musa yang kedua. Kenapa? Karena Musa di Mesir, dia membuat 10 mujizat, 10 tulah di tanah Mesir. Maka di sini Matius merasa Yesus ini Musa yang kedua, maka dia memberikan daftar 10 mujizat yang dibuat oleh Yesus. Saudara hitung sendiri mujizat-mujizatnya dalam pasal 8 dan pasal 9, itu ada 10 mujizat.
Nah, saudara, kisah ini yang teks yang kita baca, Matius pasal 8 ini adalah mujizat pertama dalam 10 mujizat yang ditulis atau didaftarkan oleh Matius dalam pasal 8 dan pasal 9. Karena dia mulai pasal 8, teks kita pasal 8 ayat 1. Jadi ini Yesus menyembuhkan orang sakit kusta ini bagian pertama atau mujizat pertama dari 10 mujizat yang dicatat oleh Matius. Dan karena pasal 5 sampai pasal 7 itu khotbah Yesus di bukit, sambung pasal 8 mujizat Yesus menyembuhkan orang kusta, maka saudara, di sini terlihat bahwa kelihatannya penyembuhan terhadap orang kusta terjadi persis saat khotbah di bukit selesai. Mari perhatikan coba ayat 1 dan ayat 2. Setelah Yesus turun dari bukit mana? Ini dari bukit di mana dia mengajar. Ya, dia mengajar ucapan bahagia, doa Bapa kami, hal kekhawatiran, hal menghakimi dan semua khotbah tentang dia, hubungan dia dan hukum Taurat dan sebagainya, semuanya khotbah di bukit. Nah, setelah Yesus turun dari bukit, berarti habis ngajar. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi saudara, di sini kita boleh katakan peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit kusta terjadi persis setelah pengajarannya atau khotbahnya di bukit. Saya akan ajak kita pelajari bagian ini lebih dalam. Cuma 3 ayat, dan ayat 1 kita tidak bahas. Ayat 4 sebenarnya ada, tapi kita tidak bahas. Kita hanya mengkonsentrasikan pembahasan kita pada 2 ayat, yakni ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tapi saya akan membagi ini menjadi 2 pembahasan yang besar. Nah, hal pertama yang ingin saya ajak kita pelajari adalah tentang penyakit kusta ini. Penyakit kusta ini, sakit kusta, nama modernnya adalah lepra. Pernah dengar ya? Selain lepra, nama lainnya adalah penyakit Hansen. Kenapa disebut penyakit Hansen? Karena ini penyakit sudah tua, ya. Sudah dari zamannya Musa sana itu sudah ada penyakit ini dan tidak ada obat, tidak ada orang temukan obatnya sampai tahun 1837 ada seorang ilmuwan dari Norwegia namanya Gerald Henrik Amaneor Hansen. Dia lalu menemukan virus apa sebenarnya yang menyebabkan orang kusta atau lepra ini. Lalu dia sekaligus menemukan obatnya. Sehingga karena dia berjasa dalam menghadapi atau menangani kasus orang sakit kusta, maka dia namanya dihargai dengan sakit kusta disebut juga penyakit Hansen. Ya. Jadi kalau ada satu sakit, nah kalau Sonya berhasil menemukan obatnya, namanya penyakit umburei. Ya. Nah, supaya namanya dikenang, maka disebut penyakit Hansen. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus di Palestina, itu ada banyak orang yang terkena sakit kusta ini. Dan saudara, boleh dikatakan penyakit kusta pada zaman itu tidak dilihat sebagai sebuah persoalan medis, tapi dianggap sebagai sebuah persoalan teologis. Itu sama kasusnya dengan orang mandul. Kalau zaman kita sekarang ada orang mandul, ya itu mungkin biasa, itu mungkin faktor medisnya ada masalah, faktor biologisnya ada masalah, silakan periksa ke dokter, itu murni persoalan biologis. Tapi zaman dulu di Israel, orang sampai mandul itu bukan urusan biologis, itu urusan teologis. Artinya, mengapa orang ini sampai mandul? Karena Tuhan tutup kandungannya. Seperti Hana. Kalau Tuhan buka kandungannya, dia punya anak. Tapi kalau Tuhan tutup kandungannya, dia tidak punya anak. Jadi bukan persoalan biologis, ini persoalan teologis. Sama dengan kusta. Kusta itu selalu dilihat, ini bukan masalah medis. Ini bukan masalah kuman penyakit atau apa dan sebagainya. Mereka tidak urusan dengan itu. Tapi mereka selalu lihat kusta ini secara teologis. Artinya kusta ini ada hubungan langsung dengan Tuhan Allah. Maksudnya adalah orang yang terkena sakit kusta itu dianggap sebagai penyakit kutukan langsung dari Tuhan.
Maksudnya, jikalau Tuhan tidak berkenan pada seseorang, Tuhan akan memberikan dia terkena kusta. Atau kalau Tuhan mau hukum seseorang, Tuhan memberikan dia kusta. Dan karena itu maka semua orang yang sakit kusta ini dianggap dikutuk oleh Tuhan. Mengapa sampai ada anggapan seperti itu? Karena di dalam perjanjian lama, saudara, ada sejumlah kasus orang sakit kusta itu memang selalu berkaitan dengan hukuman Tuhan atas dosa. Saya akan berikan 3 contoh. Contoh pertama adalah Miriam. Miriam ini saudara perempuan Musa. Ya. Mari kita lihat Bilangan 12. Saya lewati beberapa ayat supaya jangan terlalu panjang. Ya. Kalau mau baca lengkap silakan baca sendiri. Bilangan 12, Miriam serta Harun, ini 2 saudara kandung dari Musa. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga dia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah, singkat cerita saudara, Tuhan suruh panggil 3 orang, Harun, Miriam, Musa, keluar dari kemah, berhadapan dengan saya. Akhirnya Tuhan muncul dalam awan-awan, Tuhan menghakimi ketiga orang itu. Ayat 9 dikatakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Tuhannya pergi. Ayat 10, dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Jadi ini pemberontakan kepada Musa. Musa ini hamba Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa. Lalu 2 kakak beradik ini, mereka rasa iri, mereka melawan Musa. Lalu akibatnya Tuhan menghukum Miriam dengan kusta. Kenapa kok Harun tidak dihukum dengan kusta? Ya, kalau belajar bahasa Ibrani itu kan ada jenis kelaminnya. Kata-kata itu ada jenis kelamin. Kata ini jenis kelaminnya apa dan sebagainya. Jadi kalau singkat ceritanya, kalau baca di sini, kata-kata di situ jenis kelaminnya perempuan. Nah, kalau jenis kelamin perempuan, maka boleh ditafsirkan bahwa otak sebenarnya Miriam. Harun itu cuma dibujuk. Nah, karena itu maka Miriam yang bermasalah, kelihatan dia otaknya, Tuhan kasih dia kusta. Jadi kusta ini adalah hukuman Tuhan bagi Miriam. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua adalah Gehasi. Gehasi ini siapa? Gehasi ini anak buahnya Elisa. Ceritanya begini. Si Naaman ya dari Aram itu sakit kusta. Karena sakit kusta, lalu disuruh temui Elisa. Elisa suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Begitu dia mandi sembuh. Karena dia sudah sembuh, lalu dia mengucapkan terima kasih. Dia mau berikan persembahan untuk Elisa, kasih uang lah apa segala macam, mas. Tapi Elisa bilang tidak, saya tidak terima. Dia tawarkan apa saja, tidak terima. Akhirnya Naaman pulang. Tapi si Gehasi ini anak buahnya Elisa ini bodoh mati, orang tahu tidak mau terima. Ya. Lalu si Gehasi ini berpikir, kelihatannya Elisa terlalu sungkan sampai tidak mau terima. Nah, begitu Naaman sudah pergi, Gehasi kejar si Naaman ini. Ya. Nah, lalu lihat 2 Raja-Raja 5 mulai ayat 21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, ini orang kurang ajar. Ya. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Ayat 25. Ini setelah dia ambil barang-barangnya, pergi ke rumahnya sembunyi. Setelah sembunyi, ayat 25, baru saja Gehasi masuk. Dia kembali kerja di Elisa. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya di Elisa. Berkatalah Elisa padanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi
penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan sakit kusta putih seperti salju. Jadi yang muka duit hati-hati. Yang pelayanan muka duit hati-hati. Yang muka duit saja hati-hati. Kalau duit gereja dicuri, mestinya kusta kuadrat, ya. Jadi ini kasus kedua. Kasus pertama Miriam dihukum Tuhan dengan kusta. Kasus kedua Gehazi dihukum Tuhan dengan kusta. Kasus yang ketiga Raja Uzia. Raja Uzia ini sebenarnya raja yang bagus. Dia takut Tuhan, tapi begitu dia mulai mengalami kemajuan demi kemajuan, sukses makin sukses, dia mulai sombong dan lupa Tuhan. 2 Raja-Raja 5. 2 Tawarik 26. Setelah ia di sini adalah Uzia. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini tidak boleh. Ini tugasnya imam, bukan raja. Ya. Ayat 17. Tapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan." Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Jadi dari 3 kasus ini saudara terlihat sakit kusta itu biasanya punya hubungan langsung dengan murka Tuhan atau hukuman Tuhan. Kalau Tuhan hukum berarti kena kusta. Karena itu saudara, maka lalu pada zaman-zaman yang lebih kemudian orang lantas berpikir kalau ada orang kena kusta itu pasti dapat kutuk dari Tuhan. Kalau orang kena kusta itu pasti hukuman dari Tuhan. Dan karena itu saudara, maka seperti saya bilang tadi, persoalannya bukan lagi persoalan medis, tapi ini persoalan teologis. Ini sakit kutukan, ini laknat dari Tuhan. Saudara, pada zaman sekarang kusta atau lepra ini sudah ditemukan obatnya oleh Hansen tadi, ya. Tapi saudara, pada zaman itu tidak ada obatnya. Kenapa tidak ada obatnya? Karena memang selain memang masih langka orang tidak tahu apa obatnya, tapi juga tidak ada orang usaha cari tahu obatnya, itu tidak ada. Kenapa? Karena sakit kusta ini dianggap penyakit dari Tuhan. Nah, kalau penyakit dari Tuhan, lu mau cari obat di mana? Ya. Kalau ini sekedar penyakit yang gejala medis itu bisa dicari tahu obatnya. Tabib-tabib hebat ada pada masa itu. Tapi boleh dikatakan tidak ada satu orang pun mencoba mencari ramuan untuk sakit kusta. Kenapa? Ini sakit dari Tuhan. Karena ini sakit dari Tuhan, logikanya adalah kalau mau sembuh hanya ada satu orang yang bikin sembuh, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan Allah yang bisa bikin sembuh. Saudara, pemikiran semacam ini, tadi saya singgung tentang Naaman. Naaman ini adalah panglima dari kerajaan Aram. Dia ini orang sukses hebat, tapi sayangnya kena kusta. Nah, waktu Aram perang itu dia pernah tawan seorang anak kecil dari Israel dijadikan budak. Nah, begitu omong-omong Naaman kena kusta, ini budak kecil ini bilang, di negara saya Israel itu ada satu nabi Tuhan. Dia biasa bikin mujizat. Kelihatannya bisa sembuhkan Tuhan Naaman. Nah, lalu Naaman sampai ngomong sama Raja Aram. Raja Aram ini kepengen supaya panglimanya ini sembuh. Lalu dia menulis surat. Kan dia mau omong nabi Tuhan tuh nabi Tuhan yang mana? Tidak tahu. Jadi kan dia hanya tahu saja Elisa di sana. Bagaimana cara mencari Elisa? Nah, sudah kirim surat saja pada Raja Israel. Jadi tapi rupanya suratnya kurang lengkap, suruh cari Elisa. Jadi kirim suratnya hanya kasih Naaman bahwa suratnya adalah tolong sembuhkan ini Naaman.
Begitu Raja Israel terima surat itu suruh menyembuhkan Naaman, Raja Israel bilang apa? 2 Raja-Raja 5 ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kusta? Allahkah aku ini? Berarti pemikiran dia yang bisa sembuhkan kusta cuma Allah. Ya kan? Ini penyakit dari Allah. Jadi hanya Allah yang bisa sembuhkan. Kalau suruh saya sembuhkan, memang kayaknya saya Allah. Ini juga penting. Karena itu yang menyembuhkan orang kusta itu sebagai tanda orang itu Allah. Gejalanya. Karena itu waktu Yohanes di dalam penjara, Yohanes bilang suruh murid-murid tanya Yesus, apakah engkau dia yang dijanjikan Mesias itu, ataukah kami harus menunggu yang lain? Yesus bilang, bilang sama Yohanes, apa yang kau lihat? Orang tuli mendengar, orang kusta tahir. Itu tanda mesianik. Jadi saudara, itulah kondisi pada zaman itu. Hanya dianggap hanya Allah yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Nah, saudara, penyakit kusta pada masa itu adalah penyakit yang sangat mengerikan dan membuat pengidapnya atau penderita kusta ini sangat-sangat menderita luar biasa. Saya kutip kata-kata dari A.W.C. Masterman. Dia mengatakan, tidak ada penyakit lain yang bisa mematikan manusia melalui penderitaan yang bertahun-tahun dan mengerikan seperti penyakit kusta ini. Nah, tadi saya singgung tentang Hansen ya. Hansen ini yang menemukan meneliti kusta ini atau lepra ini. Nah, saya di dalam ini Masterman mengatakan bahwa ini penyakit yang mengerikan. Tidak ada penyakit yang bisa bertahun-tahun bikin orang menderita seperti kusta. Nah, yang membuat orang kusta sangat menderita, saya akan jelaskan penderitaan orang kusta ini dari dua model penderitaan. Yang pertama, penderitaan fisik. Tadi saya bilang ya, Hansen meneliti ini lalu menemukan virus yang menyebabkan lepra atau kusta ini, lalu dia menemukan obatnya. Nah, penyakit kusta ini disebabkan oleh satu virus yang namanya adalah Mycobacterium leprae. Nah, ini kalau dilihat dalam mikroskop, ini model virusnya model begini. Ya, Mycobacterium leprae. Kurang jelas juga modelnya bagaimana tuh ya. Tapi itu virusnya. Dan saudara, bagaimana munculnya penyakit ini? Kalau orang sampai terkena virus ini, bagaimana fenomenanya atau gejalanya? Saudara, penyakit kusta ini dimulai awalnya tuh hanya muncul bintil-bintil kecil di bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya seperti ini. Ya. Di bagian tangan ada muncul bintil tertentu, ya. Bagian perut juga muncul bintil-bintil tertentu. Dan saudara, bintil-bintil ini makin lama makin banyak dan membesar, lalu mulai ada isinya yaitu nanah. Ya. Coba lihat ini. Makin lama makin banyak dalam tubuh seseorang penderita kusta ini, lalu akhirnya saudara lihat itu sudah mulai ada nanah di sana. Makin lama makin membesar sampai saudara lihat wajah orang mulai bukan bintil-bintil, ini bentol-bentol, ya. Lalu mulai berisi nanah. Nah, saudara, lalu sudah bintil-bintil ini yang berisi nanah ini lalu pecah. Kalau sampai pecah, cairannya tuh menyebar kemana? Kalau cairannya menyebar kemana, muncul lagi bintil baru di sana. Jadi akhirnya makin lama makin membesar kulit yang terkena virus ini. Makin lama makin membesar. Dan saudara, lama kelamaan seluruh tubuh dari penderita ini terkena seluruhnya. Terlihat ini orang yang terkena sakit kusta itu seluruh tubuhnya terkena itu. Bahkan saudara, ada kalanya bintil-bintil itu dengan nanah itu memenuhi seluruh tubuh penderita dan pecah sampai muncul luka-luka yang mengerikan. Seperti yang terjadi di orang ini. Penuh tubuhnya seluruhnya, satu bolong besar itu yang sudah pecah, ya. Dan dia memang sifatnya melubangi tubuh sampai kuku-kuku itu bisa terlepas, lalu jari-jari tangan ini sampai lubang semuanya. Coba lihat saudara. Ya, ini
Modelnya seperti ini, sampai itu semua bagian-bagian ini sampai lubang seluruhnya. Kaki pun bisa seperti dibor, jadi bolong. Coba lihat ini. Kakinya bolong seperti itu. Dan saudara meninggalkan luka-luka yang mengerikan. Tahan saja. Ya. Tadi malam juga waktu saya kerja-kerja ya. Inilah kondisi orang yang terkena sakit kusta, dan kalau sampai tahap ini berarti dia sudah terkena mulai dari virus itu kena, lepra itu kena sampai 9 tahun, maka kondisinya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan saudara, bagian wajah pun tidak ketinggalan. Penyakit ini perlahan-lahan merontokkan semua alis dan bulu mata. Tidak perlu dicukur, ya. Nah, dia rontok sendiri, ya. Nah, ini saudara lihat, ini habis, ya. Bulu mata dan alisnya itu mulai habis, dan bahkan saudara, dia serang seluruh wajah tuh bisa bentol-bentol tidak karu-karuan. Model seperti ini. Bahkan bisa pecah-pecah. Ya, sudah ini bentol-bentol lalu pecah-pecah. Seperti model begini, saudara. Nah, begitu dia menyerang semua bagian tubuh, kalau itu sudah semua tubuh sudah terluka, maka virus ini lalu menyerang dia menyerang juga bola mata, sehingga mata bisa buta, atau memang karena bentol-bentol itu menutup sampai orang sudah dianggap buta, tidak bisa lihat apa-apa lagi, ya, tidak bisa lihat apa-apa. Sudah lihat ini, mau apa? Mulut hancur, hidung hancur, ya, mata sudah tidak ada bentuk lagi. Dan karena modelnya begini, saudara, ini kan kalau saudara jalan di tempat sepi ketemu dia, saya yakin saudara lari. Ya. Dan untuk mengurangi ketakutan terhadap ini, maka orang-orang tertentu yang sudah sangat parah, biasanya mereka menutup seluruh tubuhnya dengan perban, ya, atau kain putih seperti ini. Ini sudah karena sudah hancur seluruh tubuhnya, ditutup seperti ini supaya agak kurang mengerikan. Ya. Kalau dibuka berarti bahaya. Ya. Nah, setelah dia menyerang semua anggota tubuh, lalu dia mulai bergerak. Virus ini virus jahat sekali, saudara, ya. Virus ini lalu menyerang saraf. Nah, begitu virus ini menyerang saraf, itu ditandai dengan indera-indera perasa itu mulai hilang fungsinya. Mencium tidak bisa, merasa tidak bisa, bisa dicubit juga tidak sakit, dan lain sebagainya. Pokoknya hilang rasanya. Dan saudara, disusul dengan otot-otot mulai melemah. Dan bahkan ada juga urat otot yang mengencang. Misalnya begini, ya, dia mengencang seperti ini. Atau kalau begini, dia mengencang begini, sehingga mau dikembalikan lurus tangannya atau jarinya sudah tidak bisa lagi. Jadi dia semua uratnya mengencang seperti dalam gambar ini. Ini sudah tidak bisa diluruskan kembali karena sudah mengalami ketegangan pada otot-otot dan urat-urat. Dan saudara, dia kan memakan, tadi saudara lihat gambar tangan itu dia bolong di sini, ya. Dan ini penyakit mengerikan karena dia sistemnya dia menghabisi tubuh melalui semua ruas-ruas yang ada. Jadi misalnya dia hantam dari ujung jari ini, saudara, ya, maka ini copot duluan, maka putus yang ruas pertama. Kalau ini habis, ruas yang kedua putus. Kalau ini habis, satu jari putus. Kalau satu jari putus, dia mulai dari pergelangannya putus, lalu putus di sini, ya, lalu putus di sini, habis tangannya, ya, habis tangannya. Kaki juga begitu, ya. Saudara lihat ini mulai habis ini, ya. Jari ini sudah tinggal berapa ini jarinya, ya. Yang sana sudah terpotong semua atau terputus semua. Nah, saudara, ini sakit kusta. Dan seiring dengan kehancuran tubuh, virus ini menyerang pita suara. Ya, dia menyerang pita suara di kerongkongan, dan kerongkongan menjadi bengkak sehingga kadang-kadang kalau dalam kondisi yang sudah sangat fatal,
tidak bisa omong lagi. Tidak ada suara keluar. Tapi kalau masih belum sampai pada yang sangat kritis, itu masih bisa bicara. Dan tapi saudara, tapi yang menjadi cirinya adalah ketika ini sudah menyerang pita suara, maka suaranya menjadi sangat parau dan orang ini nafasnya satu-satu, terengah-engah, saudara. Dan ini kalau sampai tahap ini orang bisa pingsan, bahkan sampai koma, lalu jadi almarhum atau almarhumah. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara jalan, ya, ketemu orang yang semuanya sudah tutup dan tangannya sudah tidak bisa lurus, jadi dia begini, ya, matanya membelalak, suaranya parau, selamat malam. Wah, saya yakin kita lari ya. Nah, jadi inilah sakit kusta. Berarti orang yang mengalami sakit kusta ini, saudara, ini penderitaan fisik yang luar biasa. Zaman itu tidak ada obat. Bersyukur sekarang orang yang kena lepra sudah ada obatnya gara-gara si Hansen tadi itu, ya. Nah, makanya bisa ada obatnya. Tapi zaman itu, mulai zaman Musa sampai dengan zaman Tuhan Yesus dan sebagainya, tidak ada obatnya sama sekali. Ini kan Hansen baru menemukannya tahun berapa tadi, 1800-an. Ya, berarti sekian banyak abad itu, saudara, tidak ada obat sama sekali. Satu-satunya mereka anggap bahwa kalau sembuh itu hanya pekerjaan Tuhan Allah. Makanya tidak ada tabib yang urus orang sakit kusta. Tidak ada. Yang urus orang sakit kusta adalah imam. Kenapa? Karena imam itu kan wakilnya Tuhan, urusannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan sembuhkan, nah dia mesti pergi periksa di imam. Supaya imam yang memutuskan sudah tahir, sudah sembuh atau belum. Jadi kalau sampai terkena kusta, saudara, hanya satu peluang, Tuhan Allah sembuhkan atau sampai mati menderita seperti ini. Ini penderitaan fisik yang luar biasa dari orang yang sakit kusta. Tapi saudara, sekarang kita lihat penderitaan berikut, penderitaan psikisnya. Memang penderitaan fisik ini sudah mengerikan, tapi celakanya saudara ini ditambah lagi dengan penderitaan psikis yang luar biasa. Bahkan menurut saya penderitaan psikis ini jauh lebih luar biasa, lebih hebat dari penderitaan fisik yang diderita si kusta ini. Nah, saudara, penyakit kusta saat itu dianggap sebagai, karena ini kutukan Tuhan, dianggap kutukan Tuhan, maka orang yang kena kusta itu dianggap najis. Ya, orang yang kena kusta dianggap najis. Dan kepada penderita kusta itu diberi pakaian seragam pada masa itu. Pakaian seragamnya mesti compang-camping atau tercabik-cabik, ya. Dan mereka kalau mau jalan itu mereka tidak boleh sisir rambut, ya. Rambutnya mesti diacak-acak, ditarik-tarik ke bawah, ya, seperti kuntilanak ke bagaimana, ya. Pokoknya modelnya seperti itu. Dan mereka jalan mesti tutup muka atau minimal tutup mulut mereka. Tutup mulut mereka. Tiap kali ketemu orang mesti teriak, najis, najis. Kenapa mesti teriak najis? Karena mereka punya aturan kalau berdekatan, bersentuhan atau minimal berdekatan dengan orang sakit kusta itu najis. Kalau lu berdekatan dengan dia, lu najis. Nah, supaya orang lain tidak ikut najis, maka si kusta ini punya kewajiban, kalau lihat orang atau ketemu orang, masih jarak sekian puluh meter, teriak sudah, najis, najis, najis. Maksudnya memberitahu bahwa dia najis, dan karena itu jangan dekat-dekat. Dan ini diatur dalam hukum Taurat, ya. Imamat pasal 13, 44, 46. Maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi dia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, dia tetap najis. Memang ia najis. Dia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi diasingkan dari masyarakat. Ya, ini kan mereka waktu itu dalam hukum Taurat ini, imamat diberikan zamannya mereka masih dalam perjalanan 40 tahun itu. Makanya di luar perkemahan. Tapi kalau mereka sudah masuk, tinggal menetap dalam satu sistem kemasyarakatan, ada yang sakit kusta, keluarkan dia dari
masyarakat, dibuat rumah khusus itu di pinggir-pinggir kampung, jauh dari masyarakat, ya, jauh dari masyarakat. Saya kasih komentar dari J.J. Deher. Deher berkata, orang sakit kusta pada waktu itu menderita secara hebat. Bukan saja karena penyakit itu sering lambat laun merusak tubuh mereka, melainkan juga karena mereka dibuang dari masyarakat. Mereka tidak boleh mendekati orang yang sehat. Tidak boleh mendekati orang sehat. Bandingkan ya, Lukas 17 ayat 12-13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa? Tidak berani dekat. Ya, aturannya tidak boleh dekat-dekat dengan orang sehat. Nah, saudara, bahwa penderita kusta ini benar-benar dikucilkan dari masyarakat. Ini membuat mereka menderita secara psikis. Dan saya untuk menggambarkan bagaimana mereka dikucilkan dari masyarakat, saya akan berikan komentar dari Barclay. Agak panjang, tapi menarik. Barclay mengatakan demikian. Pada zaman Yesus di Yerusalem, semua penderita penyakit kusta dilarang memasuki kota Yerusalem dan kota-kota lain yang bertembok keliling. Tidak boleh masuk. Berarti kalau ada kota yang bertembok, lu mesti di luar. Ya, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk Yerusalem. Apalagi bait Allah. Kalau sinagog boleh, ya. Di dalam sinagog itu macam tempat ibadah kecil, ya, seperti langgar-langgar, ya, musola. Nah, itu sinagog. Di dalam sinagog ada ruangan khusus yang terpencil yang dikhususkan bagi mereka. Ruangan itu biasanya dalam ukuran sempit sekali dan disebut sebagai mekitsah. Di dalam hukum agama Yahudi ada 61 macam sentuhan yang bisa menajiskan. Maksudnya apa? Sentuh ini najis, sentuh itu najis, sentuh ini. Makanya jalan hati-hati, jangan bersentuhan. Ya. Pokoknya ada 61 barang atau hal tertentu tidak boleh disentuh. Kalau disentuh najis. 61. Ya. Nah, yang pertama, nomor 1 adalah menyentuh mayat. Tidak boleh. Kalau sentuh mayat, lu najis. Makanya si imam dengan orang Lewi yang turun mau Yerusalem ke Yeriko, lihat ada orang disambar penyamun. Ini mau tolong atau tidak? Kalau mau tolong baik kok dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, kita berarti sentuh mayat. Kalau sentuh mayat kita najis. Mending daripada najis lebih baik lewat terus saja. Nah, itu alasannya. Menyentuh mayat najis. Itu yang pertama. Yang pertama adalah mayat. Dan yang kedua, menyentuh penderita kusta. Jadi dari 61 barang yang tidak boleh disentuh ini, nomor 1 mayat, nomor 2, ranking 2 itu kusta. Jadi penderita penyakit kusta memang dianggap hampir sama dengan orang yang sudah mati. Kalau terjadi bahwa ada penderita kusta yang menyandarkan kepalanya di sebuah rumah, maka seluruh rumah itu pun jadi najis. Bayangkan dia istirahat di rumah kita, sandar di tembok dari luar, semua isi rumah najis. Menyapa atau memberi salam kepada penderita kusta di tempat umum pun dianggap melanggar hukum. Itu melanggar hukum itu. Kalau ketemu salam, nah itu melanggar hukum. Ini bukan kampanye, ya. Tak boleh ada orang yang mendekati penderita penyakit kusta kurang dari setengah meter. Tidak boleh. Ya, mesti jauh. Kalau ada angin yang bertiup dari arah penderita kusta, maka semua orang harus menyingkir paling sedikit sejauh 50 meter. Maka mesti lihat arah angin, ya. Itu habis. Semua mesti menyingkir 50 meter. Para rabi Yahudi tidak akan mau membeli makanan apapun yang dijual di jalan yang dilewati penderita penyakit kusta. Jualan ini pas orang kusta lewat, mereka tidak akan mau beli itu makanan, ya. Bahkan ada seorang rabi yang bangga karena dia selalu mengusir penderita kusta dengan jalan melemparinya dengan batu. Sedang rabi yang lain lebih suka bersembunyi atau menyingkir jauh-jauh kalau melihat ada orang yang sakit kusta. Lebih parah, saudara, adalah Yosepus, Flavius Yosepus, sejarawan Yahudi itu mengatakan bahwa mereka boleh dianggap sebagai orang yang sudah mati. Orang kusta ini, ya. Dan itu dipegang sampai abad pertengahan, ya. Dan abad pertengahan itu masih diberlakukan hukum Musa seperti itu. Lihat keterangan Barclay lagi. Abad pertengahan yang memberlakukan hukum Musa, imam yang memakai stolanya
dan membawa salib. Ini sudah Kristen ya. Menuntun orang kusta ke gereja dan melaksanakan pelayanan penguburan untuknya. Orang kusta adalah orang yang dianggap sudah mati meskipun masih hidup. Jadi sudah bikin upacara penguburan, kasih dia. Padahal belum mati. Ya. Menyedihkan ya. Barclay lagi. Dia harus mengenakan pakaian hitam agar semua orang tahu. Dia juga harus tinggal di rumah orang kusta. Dia tidak boleh masuk ke dalam gereja. Tapi sementara kebaktian di gereja berlangsung, dia boleh mengintip melalui lubang dinding gereja yang memang khusus dibuat bagi orang kusta. Tidak boleh masuk gereja, cukup lubang kecil, silakan ngintip-ngintip ke dalam gereja. Tapi masuk gereja tidak boleh. Sampai abad pertengahan seperti itu saudara. Jadi penyakit kusta ini penyakit yang benar-benar memisahkan si kusta dari sesamanya. Memisahkan atau membuat si kusta terasing dari seluruh masyarakatnya, istri, anak, suami, orang tua, keluarga semuanya. Dia betul-betul diisolir dari mereka. Dan ini membuat mereka bahkan dianggap sudah mati. Bayangkan saudara, kalau saudara masih hidup lalu dibikin upacara penguburan untuk saudara. Bagaimana perasaan saudara? Ya, dan ini seolah-olah dianggap tidak ada lagi. Ini penderitaan psikis yang luar biasa, tidak kalah hebat dari penderitaan fisik. Dengan demikian saudara, kita boleh berkesimpulan, penderita kusta adalah orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa, baik fisik maupun psikis. Dia bawa semua penderitaannya, dan itulah orang-orang kusta yang hidup pada zaman Tuhan Yesus dan zaman-zaman setelahnya seperti itu. Nah, ini gambaran sedikit latar belakang, baik secara medis maupun juga secara budaya Yahudi terhadap orang sakit kusta, supaya kita bisa memahami latar belakang ini. Nah, dengan latar belakang ini baru kita mencoba mendekati teks Alkitab. Kalau kita tidak tahu latar belakang, kita pikir biasa saja ya. Tapi dengan mengerti latar belakang ini, lalu akhirnya kita baca teks itu menjadi sangat hidup teks itu. Karena ternyata ada masalah besar di balik teks itu. Dan karena itu bagi orang Yahudi yang mengerti, dia baca, dia terheran-heran. Tapi kita mungkin merasa biasa karena kita tidak mengerti. Tapi semoga dengan latar belakang yang saya berikan menolong kita untuk masuk ke dalam teks kita ini. Hal kedua, tindakan si kusta dan respon Yesus. Saudara, dengan latar belakang yang sudah saya bahas ini, mari kita lihat apa yang terjadi dengan orang kusta ini ketika dia bertemu dengan Yesus dan bagaimana respon Yesus terhadap dia. Matius 8 ayat 2 teks kita. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara, perhatikan ayat ini mengatakan orang kusta ini datang kepada Yesus. Dari ayat ini saudara ya, dia datang kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, dari ayat 2 ini saya ingin mencoba menggambarkan kepada kita bagaimana atau dengan sikap bagaimana, dengan cara bagaimana si kusta ini mendatangi Yesus. Saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama saudara, dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Dari ayat 1 terlihat Yesus baru saja selesai mengajar di bukit. Banyak orang masih bersama-sama Yesus. Rombongannya Yesus masih ada. Kita lihat Matius 8 ayat 1-2. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi rombongannya masih besar saat si kusta itu datang. Dari sini terlihat saudara, si kusta ini terlalu berani mendatangi Yesus. Kenapa? Karena aturannya adalah bahwa dia tidak boleh mendekati orang sehat. Dia melanggar peraturan. Aturannya adalah kalau dia dekat orang sehat, mestinya dia menjauh, atau dia mesti teriak najis, najis, supaya orang sehat tahu dan menjauh dari dia. Tapi sekarang saudara, dia bertemu dengan rombongan Yesus dan orang banyak, kok tidak berteriak najis, najis? Tidak.
teriaknya malah lain. Mestinya dia menyingkir jauh-jauh dari orang sehat. Tapi sekarang justru dia datang mendekati Yesus. Dari sini sekarang saudara terlihat dia kelihatannya melanggar aturan pada masa itu. Tapi mengapa dia berani melanggar peraturan atau dia berani bertindak melanggar peraturan itu? Kelihatannya karena dia percaya Yesus pasti terima saya. Dia yakin Yesus mau terima dia dan berbelas kasihan kepada dia. Perhatikan komentar Barclay. Tak akan ada orang sakit kusta yang berani mendekati seorang ahli Taurat atau rabi Yahudi. Penderita penyakit kusta tahu bahwa ia pasti akan dilempari dengan batu dan diusir. Tapi penderita yang satu ini toh datang mendekati Yesus. Dia tidak akan melakukan hal itu kalau dia tidak mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Yesus mau menerima dirinya. Dia tidak merasa sangat najis untuk datang kepada Yesus. Jadi saudara, dari latar belakang ini datanglah orang kusta itu. Ini satu keberanian. Tapi juga dari datangnya dia ini, kelihatannya dia datang dengan sebuah keyakinan. Yesus tidak sama dengan rabi Yahudi. Yesus tidak sama dengan ahli Taurat. Kalau menghadap ahli Taurat atau orang Yahudi, saya pasti diusir, dilempar. Tapi Yesus lain dari yang lain. Dan karena itu memberanikan dia untuk datang mendekat kepada Yesus. Nah, tapi saudara, dari mana dia bisa yakin bahwa Yesus pasti terima dia? Lihat satu komentar lagi dari Boland. Boland mengatakan, agaknya si sakit itu telah mendengar tentang Yesus dan percaya Yesus adalah Mesias atau Sang Kristus. Menurut anggapan orang Yahudi, dalam zaman keselamatan yang akan tiba waktunya datangnya Sang Mesias, juga penyakit kulit mereka yang disebut sebagai saraat, itu yang diterjemahkan menjadi kusta, akan ditiadakan. Kalau Mesias datang, salah satu tandanya dia akan menyembuhkan orang sakit kusta. Karena itu kelihatannya orang kusta ini percaya Yesus itu adalah Mesias. Dan karena itu Mesias akan melenyapkan kusta. Ini membuat dia jadi berani. Rasanya Yesus tidak akan menolak kalau saya datang kepada dia. Karena itu dia datang dengan keyakinan Kristus pasti terima dia. Senajis apapun dia, sehina apapun dia, sekotor apapun dia, semengerikan apapun dia, dia percaya Kristus mau menerima dia. Dan benar saudara, keyakinannya terbukti di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Saudara, kalau Yesus dalam aturannya, Yesus mengulurkan tangan menjamah, Yesusnya mesti najis. Karena terkena kenajisan kusta. Tapi di sini malah Yesus mengulurkan tangan, dan ini menunjukkan bahwa Yesus memang menerima dia. Dan keyakinan dia bahwa Yesus pasti terima dia, itu menjadi kenyataan. Ini menunjukkan saudara, Yesus menerima si kusta. Yesus tidak bertindak seperti ahli Taurat dan para rabi Yahudi yang menghindar orang kusta atau mengusirnya atau lempar dia dengan batu. Tidak. Dia menerima orang kusta itu, bahkan menjamahnya. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita saudara, bahwa Kristus mau menerima setiap orang yang datang kepada dia. Kristus mau menerima setiap orang yang datang kepada dia. Karena itu saudara, sebagaimana si kusta yakin, saya datang kepada Kristus, Kristus pasti menerima saya. Keyakinan yang sama harus kita miliki. Harus dimiliki oleh setiap kita. Tidak boleh seorang pun di antara kita merasa terlalu najis untuk datang pada Yesus. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita merasa terlalu berdosa sehingga tidak layak bagi Kristus. Terlalu kotor, terlalu hina, terlalu kecil, terlalu remeh untuk datang pada Yesus. Yesus sendiri pernah berkata dalam nats pembimbing kita tadi, Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya begini. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Saudara, seringkali kita jatuh dalam dosa yang berat atau dosa yang besar. Apalagi kalau itu terjadi berulang-ulang, biasanya ada satu perasaan tidak berani atau merasa tidak layak untuk datang pada Kristus. Itu yang seringkali kita alami. Mungkin perasaan semacam ini
yang ada pada perasaan si bungsu dalam cerita anak yang hilang. Maka begitu si bungsu mau berpikir kembali kepada bapaknya, dalam Lukas 15 ayat 19, dia mulai merancang atau dia berpikir, aku tidak layak disebutkan anak bapa, jadikanlah sebagai salah seorang upahan bapa. Seringkali dosa membuat kita merasa tidak pantas atau tidak layak datang kepada Tuhan. Mungkin saya pernah cerita di sini beberapa bulan yang lalu tentang seorang teman saya, seorang pengkhotbah hebat, seorang pelayan hebat, tapi dia mengalami kejatuhan dengan memperkosa mahasiswa teologi yang praktek di gereja dia. Saya menyesal sekali, orangnya sangat hebat, sangat pintar, menurut saya sangat berguna bagi kerajaan Allah. Tapi dia sampai mengalami kejatuhan. Begitu dia mengalami kejatuhan dan akhirnya sampai dipecat oleh gereja. Ya, sampai dipecat oleh gereja dan sebagainya, saudara, dia memikirkan bunuh diri. Dan anaknya masih kecil, masih satu orang, dia sudah sepakat dengan istrinya untuk mati bertiga. Dan anaknya dipeluk, istrinya sudah duduk di sini, dia sudah di sini, racun satu gelas sudah ada di situ, dan mereka sudah merancangkan minum bergiliran. Mereka akan minumkan anak duluan, setelah itu baru istrinya, lalu dia penghabisan. Tapi saudara, pada saat mereka merencanakan untuk minum racun seperti itu, tiba-tiba anak ini menangis sejadi-jadinya, begitu histeris, dan mereka seperti tersadar. Tapi setelah itu saudara, dia begitu terpuruk. Dia kembali kepada hidupnya yang lama, mabuk-mabukan dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu saya omong dengan dia, saya bilang, kembalilah kepada Tuhan. Apa yang dia bilang? Tuhan tidak mau terima saya lagi. Dan saya rasa Tuhan tidak akan mau terima saya lagi. Jadi biarkanlah saya seperti ini. Saudara, seringkali dosa atau kejatuhan yang besar membuat kita merasa kita tidak layak lagi kembali kepada Tuhan. Membuat kita merasa Tuhan pasti akan tolak saya kalau saya datang. Seringkali kita mungkin mengalami seperti itu. Tapi saudara, Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Sepanjang kita mau sungguh-sungguh kembali kepada Dia, Dia tidak pernah menolak siapapun. Saya mengalami kesulitan untuk bicara dengan teman itu, akhirnya saya tulis surat saja kepada dia. Saya tahu persoalannya, dia meragukan apakah Tuhan mau terima dia, mau pakai dia lagi atau tidak. Saya menulis surat pada dia, saya bilang, kekhawatiran kita bahwa Tuhan tidak akan mengampuni kita lagi. Kekhawatiran kita bahwa kita terlalu berdosa sampai Tuhan tidak mau terima kita lagi. Itu sama seperti kekhawatiran seekor ikan. Seekor ikan yang berenang di laut, dia khawatir jangan sampai air laut kering karena tiap hari dia minum air laut. Itu seperti kekhawatiran seekor burung yang tiap hari menghirup udara, lalu dia khawatir jangan sampai udara ini habis karena tiap hari saya hirup. Demikian juga kekhawatiran bahwa Tuhan Allah tidak akan mengampuni kita. Itu kekhawatiran yang tidak masuk akal. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau kembali, Dia terima. Senajis apapun, sehina apapun, seremeh apapun, sekecil apapun, seburuk apapun, Dia tidak pernah tolak satu orang pun. Karena itu saudara, kalau suatu hari saudara mengalami persoalan semacam itu, ingatlah, kembalilah kepada Tuhan. Dia pasti tetap mau menerima saudara. Tapi ini juga mengajarkan hal yang lain, bahwa si kusta ini sementara menderita. Dia boleh dikatakan orang yang punya penderitaan yang sangat hebat. Penderitaan fisik, sakit penyakit, penderitaan batin yang luar biasa. Tapi dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia beroleh kelepasan dari semua penderitaan itu. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang pun penuh pergumulan, penuh persoalan, penuh penderitaan. Kalau kita datang pada Dia, Dia tidak pernah menolak kita. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangan Dia tidak pernah tersembunyi, menunggu kita yang mau datang. Persoalan apa yang saudara hadapi hari ini? Persoalan apakah saudara punya persoalan dan penderitaan? Saya kira tidak seberat si kusta ini. Persoalan rumah tangga mungkin, studi pekerjaan, pelayanan, atau persoalan apa saja. Datanglah pada Dia, Dia tidak pernah menolak siapapun. Si kusta ini datang dengan keyakinan bahwa Tuhan mau menerima dia.
Ini keyakinan dia, atau ini sikap yang ada pada saat dia datang pada Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Lihat ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan. Datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Saudara, di sini Alkitab bahasa Indonesia memakai dua kata, sujud menyembah. Tapi di dalam teks Yunani sebenarnya ini cuma satu kata. Satu kata itu adalah proskuneo. Dan satu kata proskuneo ini diterjemahkan ke Indonesia menjadi dua kata, sujud menyembah. Nah saudara, proskuneo ini tidak digunakan sembarang di dalam Alkitab. Biasanya proskuneo ini, karena ini bahasa Yunani dan kebudayaan Yunani awal aslinya adalah kebudayaan yang politeis dan kafir, maka kata proskuneo ini biasa digunakan hanya untuk kalau orang sujud menyembah kepada dewa-dewa atau sesuatu yang ilahi. Kalau hanya sekedar sujud menyembah biasa, tidak ada hubungan dengan yang ilahi, tidak pernah dipakai kata proskuneo. Tapi proskuneo ini artinya sujud menyembah dewa atau sujud menyembah pada sesuatu yang dianggap ilahi. Dan di sini saudara, Matius dengan tepat memakai kata proskuneo. Berarti saudara, di sini menunjukkan bahwa si kusta ini waktu dia sujud menyembah Yesus, kelihatannya dia bukan hanya sekedar hormat biasa. Karena proskuneo ini berhubungan dengan sujud menyembah kepada yang ilahi. Kelihatannya saudara, si kusta ini menganggap Yesus itu, entah dia percaya Yesus adalah Allah, mungkin terlalu jauh untuk ditafsirkan demikian. Tapi minimal dia melihat Yesus sebagai sesuatu yang ilahi, yang layak untuk menerima sembah itu. Dan saudara, karena itu maka di dalam ayat ini ya, ayat 2 ini, sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan. Kata Tuhan di sini, waktu khotbah kebangkitan saya sudah jelaskan ya. Tuhan itu kata Yunaninya apa? Kurios. Nah, jadi di sini kata kurios dipakai. Dia sujud menyembah dan berkata kurios. Nah, saya jelaskan sudah waktu itu, kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan, tergantung konteksnya. Nah, kalau di sini konteksnya dia sujud menyembah proskuneo, maka rasanya tidak tepat kalau kurios di sini diartikan Tuhan atau dalam bahasa Inggris Sir. Harusnya diartikan Tuhan yang dalam bahasa Inggris Lord. Itu lebih tepat karena konteksnya sujud menyembah. Karena itu menurut saya Alkitab terjemahan baru dari Lai ini salah dengan menerjemahkan Tuhan. Ya. Lebih bagus Alkitab terjemahan yang lama itu menerjemahkan Tuhan. Coba lihat terjemahan lama. Maka datanglah seorang yang kena balas saraat itu kusta itu ya. Sujud menyembah dia sambil berkata, ya Tuhan, jikalau sekiranya Tuhan kehendaki, niscaya Tuhan mentahirkan hamba. Jadi Alkitab terjemahan lama justru menerjemahkan yang lebih tepat dengan menggunakan Tuhan. Entah kenapa Lai bikin terjemahan baru kok Tuhannya berubah jadi Tuhan. Jadi ini problem penerjemahan Alkitab itu, menurut saya ini Lai, kita perlu berdoa untuk Lai supaya Lai bisa menerjemahkan ulang ini Alkitab. Karena kalau diteliti banyak salahnya terjemahannya. Ya. Itu proyek besar. Mereka sudah terjemahkan ulang, makanya memunculkan terjemahan baru edisi 2. Tapi begitu dibuang ke pasar, setelah itu mereka sadar banyak kesalahan lagi, maka mereka tarik ulang. Alkitab bahasanya sehari-hari justru menjadi lemah. Bapak, jikalau Bapak mau, Bapak bisa menyembuhkan saya. Lah kalau sekadar Bapak ya. Nah, di sini terjemahan lama lebih bagus, dia menerjemahkan Tuhan. Nah, berarti saudara di sini kita bisa lihat si kusta ini datang. Pertama dia sujud menyembah proskuneo, tapi juga disertai lagi dengan pengertian berikut, kata kurios yang dipakai menunjukkan dia percaya Yesus adalah Tuhan, dan karena itu dia layak menerima sebuah proskuneo dari dirinya. Dengan kata lain saudara,
Si kusta ini datang kepada Tuhan dengan penghormatan yang sangat tinggi kepada Kristus. Saudara-saudara, ini penting bagi kita. Dua hal ini harus ada pada kita. Yakni, pertama, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu mesti ada. Kalau saudara tidak percaya Dia Tuhan, saudara mati akan masuk neraka. Seperti khotbah kebangkitan saya. Kebangkitan Tuhan Yesus yang saya sampaikan, bukan khotbah kebangkitan saya. Ya. Percaya Yesus Tuhan itu mesti ada. Tapi yang kedua, mesti menghormati Dia sebagai Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Ada banyak orang yang mau hormat Yesus tapi tidak mau percaya Dia Tuhan. Ini cilakanya. Coba tanya pada Islam, apakah mereka menghormati Yesus? Kalau dia tidak gila, dia kan banyak yang gila yang suka maki-maki Yesus. Tapi kalau dia tidak gila, kami menghormati Yesus. Isa Al-Masih itu Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi mereka. Berarti mereka menghormati Nabi mereka. Jadi hormatnya ada. Percaya Yesus Tuhan? Tidak. Berarti hormatnya ada, tapi Tuhannya tidak. Tanya saksi Yehova, apakah mereka menghormati Yesus? Ya. Unitarian menghormati Yesus? Ya. Kenapa? Karena bagi saksi Yehova dan Unitarian, Yesus itu penghulu malaikat. Tapi apakah Yesus adalah Allah atau Tuhan? Tidak. Tuhan hanya Tuhan kecil, Allah kecil. Tapi Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya, saksi Yehova Unitarian tidak percaya itu. Berarti mereka mau hormat Yesus, tapi tidak percaya Dia Tuhan. Tanya orang liberal, orang-orang New Age Movement dan sebagainya. Apakah mereka hormat Yesus? Ya. Tapi mereka menghormat Yesus sebagai guru yang agung. Hanya guru. Mereka orang liberal percaya, ya, atau New Age Movement percaya, Yesus itu manusia biasa tapi luar biasa. Jadi kami menghormati Dia sebagai manusia biasa yang luar biasa, guru moral yang luar biasa. Tapi Dia sebagai Tuhan, tidak. Jadi saudara, ada banyak orang mau hormat Yesus tapi tidak percaya Dia Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang yang percaya Dia Tuhan tapi tidak hormat Dia. Ini cilaka. Apakah saudara seperti itu? Percaya Dia Tuhan, percaya. Tapi dalam sikap hidup saudara, ataupun di dalam berbakti kepada Dia, apakah ada sikap hormat atau tidak? Kita bisa menghormati Dia dengan berbagai macam cara. Apalagi waktu kita beribadah. Kita start dengan start, hormat bagi Allah Bapa. Tapi waktu kita hormat bagi Allah Bapa, apakah pikiran dan hati kita dan sikap tubuh kita memang sungguh menghormati Dia atau tidak? Kita bisa menghormati Dia dengan cara berpakaian kita. Bisakah saudara menghadap wali kota pakai CU, celana umpan dan tank top, kot top tank, kayak saya kurang tahu lagi. Ya, bisa? Orang merasa tidak pantas menghadapi seorang pejabat negara atau pejabat pemerintahan dengan pakaian seperti itu. Tapi kenapa orang bisa datang menghadap Tuhan dengan seperti itu? Lain cerita kalau dia tidak punya pakaian yang lain. Dia terdampar di manakah ya? Dan satu-satunya yang dia punya itu, ya ketimbang telanjang lebih baik pakai CU. Tapi kalau dia punya pilihan yang baik tapi sengaja melakukan itu, apakah itu hormat Tuhan? Menurut saya tidak hormat Tuhan. Bukan hanya tidak hormat Tuhan, membawa yang lain ke dalam pencobaan. Ini orang mau kebaktian tapi lu CU begini kan. Memang kita mau ibadah tapi lu kira tiang listrik semua ada di sini. Iya kan? Jadi bukan hanya membawa yang lain pada pencobaan, tetapi saudara tidak menghormat Tuhan. Saudara juga pada saat kita mau beribadah, saya heran, saya kaget saudara ya. Kadang-kadang ada orang yang pas berdoa HP bunyi. Kok tega-teganya lari sementara berdoa, stop doanya, terima telepon lagi. Kadang-kadang dengan suara yang besar. Menurut saya itu kurang ajar. Bisakah saudara menghadap presiden, tiba-tiba ada telepon masuk, saudara tidak permisi dia juga, angkat telepon, halo, halo. Kita tidak mungkin lakukan itu sikap yang tidak hormat terhadap seorang pejabat. Tapi kenapa kepada Tuhan orang bisa lakukan itu? Mungkin ini perlu kita renungkan. Saat kita datang beribadah, masuk ke ruangan ini, saat kita menyanyi dan sebagainya, pikirkan apakah ada rasa hormat kepada Tuhan. Ada atau tidak.
Saya teringat satu cerita, ini sungguh kisah nyata dari Billy Graham. Billy Graham ini punya waktu untuk berdoa. Satu hari, dan Billy Graham itu seorang hamba Tuhan yang mempunyai koneksi dengan para petinggi. Kelihatannya dia menjadi penasihat presiden berapa generasi dari Amerika. Dan mereka menganggap dia sebagai penasihat rohani. Semua mau jadi presiden mesti datang nun sewu di Billy Graham, minta doa dan sebagainya. Dan satu kali saudara, Billy Graham berdoa. Billy Graham berdoa dan pembantunya ketok. Dia berdoa terus. Tapi pembantunya ini ketok terus dan dia merasa terganggu. Dia berhenti berdoa dan dia ngomel dan dia ngamuk pembantunya. Tapi pembantunya bilang, Pak, ini bukan orang biasa yang telepon. Presiden Amerika yang telepon. Lalu dia bilang pada pembantu, kasih tahu Presiden Amerika, saya lagi bicara dengan raja di atas segala raja. Dia tunggu. Ini kisah sungguh-sungguh terjadi. Berarti dia tahu bagaimana menghargai Tuhan. Tapi mengapa seringkali kita beralasan beribadah, tapi tidak ada penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan. Si kusta ini percaya Yesus Tuhan, tapi sikap dia proskuneo membuat dia sangat menghormati Tuhan. Ingat, doa Bapa kami mengajarkan kita bukan cuma berdoa kepada Bapa, tapi Bapa kami yang di sorga. Kita mesti datang kepada Allah, menyapa dia sebagai Bapa. Tidak ada agama di dunia ini yang panggil Allah sebagai Bapa, tidak ada. Yang lain dengan gemetar menghadapi Tuhan mereka atau dewa mereka. Tapi tidak ada yang menyapa sebagai Bapa, tidak ada. Mereka bisa takut. Saya pernah pelayanan di Bali, kontrak rumah. Ada patung berhalanya di depan. Saat-saat tertentu tuan rumahnya datang dan bawa sesajen dan sebagainya, kue, beras, uang. Pasti jendela kamar saya itu patung berhalanya di situ. Begitu dia pergi, saya ambil kuenya makan, ya, dan sebagainya. Satu hari saudara, dia datang bawa sesajen. Lalu saya ajak ngobrol dia, saya bilang, Ibu, ini minta maaf, bukan mau menyinggung, cuma mau ngobrol-ngobrol saja, kepengen tahu. Kan dewanya orang Hindu itu kan banyak. Mereka politis, raja politis itu ya. Karena dewa mereka itu ada 2 juta. Ya, jadi mereka juga lupa. Mungkin tidak hafal nama dewanya. Kalau saudara mengaku salah satu dewa mereka yang ke-732, mungkin mereka percaya. Ya, tapi 3 dewa terbesar. Dewa Brahma, pencipta, Dewa Wisnu, pemelihara, dan Dewa Siwa, itu perusak. Lalu setelah itu saya tanya, kalau waktu ibu memberikan persembahan ini atau sesajen ini diarahkan kepada dewa yang mana? Brahma kah, Wisnu kah, Siwa? Dia bilang begini dek, sesajen persembahan ini tidak usah dikasih kepada Brahma dan Siwa dan Wisnu. Kenapa? Mereka sudah dewa baik. Tidak diberi pun tidak apa-apa. Tapi yang satu ini, Siwa ini, lebih baik kita kasih dia. Karena kalau tidak kasih dia dan dia ngamuk, Wisnu dan Brahma pun tidak bisa bikin apa-apa. Jadi mending kasih dia. Saudara, berarti ibadah mereka didasari rasa takut. Lebih baik kasih, lebih baik ibadah. Kenapa? Nanti kalau tidak, dia ngamuk, habis semua. Tapi Kristen tidak begitu. Kita mendekati Allah dengan keakraban dan kekariban. Dia Bapa kita. Ingat doa Bapa kami, saya sudah jelaskan. Kita boleh datang kepada dia karena kita punya hak sebagai anaknya. Kalau kita anak, kita berseru, dia dengar. Satu hari ada 2 anak main-main di pelabuhan. Tiba-tiba kapal mewah lewat. Lalu ini anak satu bilang, "Hei, lu kira menurut lu kalau beta panggil itu kapal datang sone? Dia lu punya nemu yang pun kapal." Ya. Lalu yang satu berdiri, dia panggil kapal ini, tiba-tiba dari kapal itu keluar seorang dengan seragam lengkap. Lalu hormat kepada dia, kapal ini belok dan berhenti di dermaga. Yang satu bilang nenek moyang punya kapal, dia mulai heran, kenapa lu panggil kapal bisa? Dia bilang, karena kapten kapal itu bapak saya.
Karena kita ini anak, kita berseru, dia datang. Jadi kita tidak boleh takut datang kepada Allah, karena dia Bapa. Tapi saudara, kadang-kadang tidak takut dia sebagai Bapa membuat kita datang yang kurang ajar. Karena itu lalu Yesus tambahkan, dia bukan cuma Bapa, Bapa yang di sorga. Sorga bicara kemuliaan. Sorga bicara tentang sesuatu yang tinggi, sesuatu yang begitu unik. Dan karena itu saudara, datanglah kepada dia sebagai Bapa. Tidak boleh takut karena dia Bapa kita. Tapi tidak boleh kurang ajar karena dia bukan hanya Bapa, tapi Bapa yang di sorga. Karena itu saudara, percayalah sungguh-sungguh Yesus Tuhan. Tapi kedua, harus punya sikap hormat kepada dia dalam hidup saudara, terutama di dalam beribadah atau berbakti, harus hormat kepada dia. Ini kedua. Ketiga, dia datang dengan sikap merendahkan diri dan kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Kerendahan diri dia, kepasrahan dia ditunjukkan lewat apa? Ayat kedua teks kita. Sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, saya lebih baik pakai kata Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, si kusta ini sama sekali unik ya. Dia tidak menuntut agar dia ditahirkan oleh Tuhan. Dia tidak menuntut agar dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan ini orang yang merendahkan dirinya. Seolah-olah dia mau berkata, saya tahu saya ini tidak ada harga. Saya tahu kalau saya datang pada orang lain pasti usir saya. Orang lain pasti lempari saya. Saya tidak punya hak untuk mendapatkan apa-apa di sini. Tapi kalau boleh, kalau Tuhan mau saya beroleh belas kasihan, biarlah saya dapatkan belas kasihan Tuhan. Ini menunjukkan dia begitu merendahkan dirinya. Tapi saudara, selain merendahkan dirinya, ini bentuk kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi dia tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan sembuhkan saya. Tidak. Tuhan, jika Tuhan mau. Ini sebenarnya menjadi teladan bagi kita di dalam berdoa. Doa sebenarnya adalah sesuatu bentuk perendahan diri di hadapan Tuhan dan kepasrahan kepada Tuhan, dan bukan pemaksaan kehendak kepada Tuhan. Saya kasih komentar dari Deher. Deher mengatakan, orang kusta itu memperlihatkan contoh doa yang benar. Orang kusta itu tidak mau memaksa Yesus. Dia hanya mengakui bahwa Yesus berkuasa. Tapi dia menyerahkan kepada Yesus apakah dia mau memakai kuasa itu untuk memberi penyembuhan atau tidak. Tidak paksa. Bulan. Si sakit menyerahkan keputusannya kepada Yesus jika Tuhan mau. Dengan demikian dia menjadi teladan bagi semua orang yang mengharapkan kesembuhan dengan jalan berdoa. Tidak boleh sekali-kali dikatakan asal engkau betul-betul percaya maka tidak dapat engkau disembuhkan. Asal engkau sungguh-sungguh berdoa pasti sembuh. Tidak bisa omong begitu. Kalau ini adalah bukti bahwa engkau kurang percaya. Kalau tidak sembuh berarti wah ini lu tidak beriman. Kalau lu beriman mestinya harus sembuh. Kalau tidak sembuh ini tidak beriman. Menurut Bolan ini salah. Ya. Tidak. Justru orang percaya menyerahkan hidupnya ke tangan Allah. Dia tidak menuntut tetapi memohon. Saya kasih satu komentar lagi dari Matthew Henry. Kita harus memohon belas kasihannya. Kita tidak boleh menuntut belas kasihan Allah. Allah ini seperti kita menagih hutang. Tapi kita harus dengan rendah hati memintanya seperti kita minta pertolongan. Tuhan, jika Tuhan mau, aku bersimpuh di kakimu dan jika aku binasa di situ. Karena itu saudara, kalau doa jangan ngotot. Kalau doa jangan paksa Tuhan. Kehendak Tuhan tidak bisa dipaksa. Yang harus kita lakukan adalah kita berserah kepada kehendak Tuhan. Minta, silakan minta, tapi paksa Tuhan tidak boleh. Waktu saya pelayanan di Kediri, waktu entar tahun berapa sudah lupa saya ya. Tapi di Kupang sini pernah katanya heboh karena ada seorang pendeta mantan haji. Katanya bertobat jadi Kristen. Lalu dia KKR di mana-mana di Kupang sini. Saya tidak ada di Kupang jadi saya tidak tahu bagaimana populernya dia. Tapi pokoknya KKR di sini sampai banyak kesembuhan terjadi. Dan lalu dia kepengen
bikin KKR di Kediri. Jadi pokoknya entah bagaimana ceritanya, dia berhasil di-connect dengan saya. Lalu akhirnya bicara sehingga dia datang ke Kediri, ke gereja tempat saya pelayanan. Dan hari itu dia datang, dia bilang kita bikin KKR kesembuhan ilahi. Silakan publikasi besar-besaran, bawa buta tuli apa segala macam, sakit kanker semua bawa sini. Ya, kami ikut. Dan undangan disebar, orang sakit, penyakit segala macam datang. Dan malam itu dia khotbah. Dan begitu dia khotbah sampai acara doa kesembuhan. Dia doa begini. Tuhan, sekarang orang sakit sudah banyak di depan saya. Saya minta Tuhan sembuhkan mereka. Malam ini juga sembuhkan mereka. Kalau mereka tidak sembuh, saya kembali masuk Islam. Saya kaget. Ini orang doa. Dia kira Tuhan yang untung kalau dia masuk Kristen. Dia yang mestinya untung. Diselamatkan. Itu pun kalau imannya benar. Ini contoh doa yang memaksa Tuhan. Malam itu juga memang kesembuhan terjadi. Tapi kok paksa Tuhan kok bisa kesembuhan terjadi? Ya ada dua kemungkinan. Mungkin paksa Tuhan akhirnya setan yang serobot. Atau kedua, dia paksa Tuhan tapi Tuhan juga pikir, namanya baru bertobat anak-anak, jadi namanya anak-anak tuh kalau tidak dituruti nanti repot, jadi sudah ikut saja. Ya kan begitu kan, kalau anak kecil, sedikit kan mama mesti datang. Kalau seumur 25 tahun, kalau lu urus sendiri, ya. Makanya jangan heran kadang-kadang baru bertobat doa kelihatannya Tuhan jawab terus. Tapi lama-lama iman makin tumbuh, makin dewasa, kita berdoa titik kayu batu patah juga, kelihatan Tuhan diam. Kenapa? Tuhan anggap kita sudah dewasa. Tapi kalau namanya anak-anak, ya mesti dia sedikit kita jawab. Ya kita jawab supaya dia bisa cepat bertumbuh. Ya. Tapi kalau sudah besar, sudah dewasa, kadang-kadang kita doa pun Tuhan diam saja. Untuk apa? Untuk melatih iman kita. Bahwa iman kita tidak bergantung pada Tuhan jawab doa saya ya atau tidak. Tapi biarpun tidak jawab doa saya tetap beriman. Saya doa sembuh tapi Tuhan tidak sembuhkan, ya saya tetap beriman. Sadrak, Mesak dan Abednego, kami percaya Tuhan Allah kami akan melepaskan kami dari peleburan dapur api ini. Tapi seandainya tidak, jangan kira kami mau sembah dewa Tuanku. Itu iman yang dewasa. Kalau iman kanak-kanak, kalau Tuhan berkati saya ikut Tuhan. Kalau Tuhan bikin saya sukses saya ikut Tuhan. Kalau sehat saya ikut Tuhan. Tapi iman dewasa seperti Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorai. Itu iman dewasa. Jadi kita mesti belajar dewasa dan jangan main paksa Tuhan. Dalam banyak hal kita main paksa Tuhan terlalu banyak dalam doa kita. Tadi pagi saya search di internet, dapat satu doa. Ini doa paksa Tuhan. Doa minta jodoh. Doa minta jodohnya paksa Tuhan, doanya bilang begini. Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami berjodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarkanlah dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan di saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia jodohnya orang lain, putuskanlah. Jodohkanlah dengan aku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biarlah orang itu ketemu jodoh yang lain. Dan kemudian jodohkan kembali dia denganku. Amin. Ini doa paksa Tuhan, tidak kasih Tuhan satu alternatif pun. Jangan. Kehendak Tuhan tidak bisa berubah. Yang harus berubah adalah sikap kita ketika berhadapan dengan kehendak Tuhan. Saya dulu pernah cerita ya, 2 kapal ketemu di laut, tapi gelap gulita. Tidak muncul, tidak kelihatan apa-apa. Hanya lihat cuma lampu. Satu lampu di sini, satu lampu di sini. Nah, tapi makin lama ini kapal jalan ini lampu ini makin mendekat, ini terjadi tabrakan kapal. Lalu akhirnya kapten kapal dari sini langsung angkat, "Hey,
Peringatan pertama, kamu tolong geser sekian mil ke kiri. Terus suara balas dari sana, peringatan pertama, kamu yang sekian mil ke kanan. Makin lama makin dekat. Ini angkat telepon lagi, hey, peringatan kedua, segera sekian mil ke kiri. Yang sana balas, peringatan kedua, lu yang sekian mil ke kanan. Hampir tabrakan, dia bilang, sekali lagi minggir kiri, mau atau tidak? Sana bilang, sekali lagi minggir kanan, mau atau tidak? Dia bilang, hei, ini kapal perang, mau minggir atau tidak? Di sana balas, hei, ini mercusuar, lu mau minggir atau tidak? Ya kan tidak kelihatan, dikira kapal, tahu-tahu mercusuar. Ya bagaimanapun juga mercusuar tidak bisa digeser. Mau selamat, kapalnya yang geser. Kehendak Tuhan seperti mercusuar, tidak bisa bergeser. Karena itu kita yang mesti menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena itu kalau menghadapi Tuhan, jangan main paksa. Belajarlah dari si kusta ini. Tuhan, jika Tuhan mau. Menarik sekali. Ketika dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan jawab dia, aku mau. Betapa indahnya ketika kita berpasrah. Jika Tuhan mau. Tuhan bilang, ya, aku mau. Jodoh, berdoalah, Tuhan, jika Tuhan mau. Yang belum dapat anak, berdoa, Tuhan, jika Tuhan mau. Yang masih cari uang atau cari kerja, Tuhan, jika Tuhan mau, saya lolos PNS kali ini. Yang ikut pilkada bisa bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, biarlah Ayo yang menang. Biarlah Salam yang menang, biarlah dia next yang menang, atau siapapun. Tapi jika Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau apa? Saya ini diundang doa untuk sekian banyak paket. Tapi saya doa bagaimana nih, repot ini ya. Kalau saya dukung siapa kan rahasia, ya. Tapi kalau saya mesti doa untuk semua, doa bagaimana? Saya doa saja, Tuhan, jika Tuhan mau, dia jadi wali kota, biar jadi. Kalau Tuhan tidak mau, biar tidak jadi. Selesai, aman toh. Jika Tuhan mau. Kalau kita mau bangun gereja yang besar, Tuhan, jika Tuhan mau. Dan betapa indahnya harinya ketika Tuhan bilang, ya, aku mau. Ini ketiga. Sekarang keempat, terakhir. Dia datang dengan keyakinan yang teguh pada kuasa Tuhan. Dia datang dengan keyakinan yang teguh pada kuasa Tuhan. Si kusta ini datang dengan iman yang sangat kokoh. Perhatikan kembali ayat 2. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat mentahirkan aku. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, Basic Bible English, diterjemahkan, you have power to make me clean. Engkau mempunyai kuasa untuk mentahirkan aku. Engkau punya kuasa mentahirkan aku. Di dalam Alkitab bahasa Sabu diterjemahkan Doknara mate peye yari amma. Ya, artinya karena Bapa dapat menyembuhkan saya. Jadi artinya apa, saudara ya? Baik dalam bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris maupun bahasa Sabu, idenya sama, yaitu Tuhan dapat menyembuhkan saya. Donara matepe ya iriama. Saudara, menurut para rabi Yahudi, para ahli Taurat, penyakit kusta satu-satunya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi orang ini yakin Yesus sanggup melakukan hal itu asal Yesus mau. Kalau dia mau, apa sih yang sukar bagi dia? Dia merasa, dia tidak datang dan merasa bahwa penyakitnya tidak mungkin disembuhkan. Dia yakin kalau Tuhan mau, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Dan keyakinannya terbukti dengan apa yang terjadi selanjutnya. Di dalam ayat yang ketiga, Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Kita mesti datang selalu dengan keyakinan seperti si kusta ini waktu menghadap Tuhan. Saya kutip kata-kata dari Barclay. Dan setiap orang memang tidak boleh merasa bahwa penyakit atau dosanya tidak dapat dihapuskan selama Yesus Kristus ada. Selama Yesus Kristus hidup, maka tidak ada penyakit jasmani maupun dosa yang tidak bisa dihapus olehnya. Sakit apapun Tuhan pasti bisa sembuhkan. Persoalannya Tuhan mau atau tidak.
Itu kan urusan Tuhan. Tapi kita boleh minta Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sembuhkan kanker saya. Jika Tuhan mau, Tuhan sembuhkan tumor saya. Tuhan sembuhkan gula darah saya. Tuhan sembuhkan apapun penyakit saya. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Ini saya omong begini, mungkin hari ini saya bicara tentang kesembuhan. Selama gereja ini berdiri mungkin belum pernah omong. Supaya saudara tahu bahwa saya juga percaya masih ada mujizat. Karena berita-berita yang keluar keliling di sana bilang, jangan pergi ke gereja Israel Solo, itu orang tidak percaya Roh Kudus, itu orang tidak percaya mujizat. Siapa yang tidak percaya? Yang saya tidak percaya adalah mujizat selalu terjadi. Mana ada mujizat selalu terjadi? Di Alkitab saja mujizat tidak selalu terjadi. Kadang ada, kadang tidak. Jadi tidak harus selalu terjadi. Mujizat itu apa? Mujizat itu adalah penyimpangan dari yang normal atau yang biasa. Biasanya kan orang mati tidur terus, tapi ini bangun. Berarti ini penyimpangan dari keadaan normal. Itu baru namanya mujizat. Ya kan? Tapi kalau tiap hari ada mujizat, berarti terjadi penyimpangan tiap hari. Berarti yang penyimpangan ini yang jadi normal. Maka kalau ada orang mati bangkit, kita bilang itu normal. Kalau ada orang mati tidak bangun-bangun, wih mujizat. Nah, begitu kan? Jadi mujizat itu tidak bisa terjadi tiap hari, tiap saat. Dia bisa terjadi ya kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau apa sih sukarnya? Kan menurut saya super jelaskan. Tuhan itu melampaui semua hukum. Ya. Hukum biologi dia langgar, ya dia lewati. Laki mesti kawin dengan perempuan baru ada janin, tapi dia tanpa perempuan, tanpa laki-laki, perempuan saja jadi. Dia melampaui, Tuhan Allah melampaui hukum biologi. Dia melampaui hukum kimia. Senyawanya air dengan senyawanya anggur itu berbeda, tapi dia ubah air jadi anggur. Berarti dia lebih tinggi dari hukum kimia. Dia lebih tinggi dari hukum fisika. Menurut hukum fisika, dua benda dengan berat jenis berbeda, maka yang lebih berat jenisnya itu lebih di bawah. Makanya kenapa kalau kita taruh minyak di air, kenapa minyak di atas, air di bawah? Ya karena berat jenisnya minyak itu lebih ringan dari berat jenisnya air. Kalau buang saya ke dalam air, saya pasti tenggelam. Kenapa? Berat jenisnya lebih berat dari air. Tapi Yesus jalan di atas air, kok bisa? Ini melampaui hukum fisika. Bahkan dia bisa naik. Kok terangkat perlahan-lahan? Ini melampaui hukum fisika. Melampaui hukum matematika. 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi Allah Bapa tambah Allah Anak tambah Allah Roh Kudus. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Kalau 3-3 berkumpul, satu Allah. Matematika dari mana? Ini di atas matematika. Bukan tidak masuk di akal, di atas akal. Dia melampaui hukum ekonomi. 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup untuk 5.000 orang. Tapi anehnya lebih 12 bakul. Kenapa lebihnya 12 bakul? Karena murid-murid Yesus kan 12. Habis layani satu orang satu bakul. Makanya kalau layani Tuhan, layani saja. Tuhan juga tahu. Saudara punya bagian ada, satu bakul Tuhan siap. Ya. Berarti dia melampaui hukum. Semua hukum di dunia dia melampaui. Kalau begitu, adakah yang mustahil bagi dia? Hati manusia ada dalam tangan Tuhan. Dikeraskannya hati, tapi dilembutkannya hati. Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Begitu dia keraskan hati Firaun keras. Tapi orang yang sekeras apapun kalau dia lembutkan, jadi lembut. Mau keras bagaimanapun, tutup jalan 1000 jalan. Kalau Tuhan buka jalan, apa boleh buat? Tapi silakan buka semua jalan, Tuhan tutup jalan, tidak ada yang bisa lewat. Silakan tutup semua jalan, IMB tetap keluar. Karena itu kita mesti datang kepada Tuhan dengan keyakinan. Tidak pasti apa yang kita harapkan terjadi, karena tergantung Tuhan mau atau tidak. Tapi keyakinan dan percaya itu mesti ada. Jikalau Tuhan mau, pasti bisa. Karena itu sekarang tinggal kita berdoa dan berurusan dengan Tuhan. Apakah Tuhan mau dan berkehendak atau tidak. Karena itu saudara, maka marilah masuk dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan dengan prinsip seperti orang ini. Datanglah pada Tuhan dengan keyakinan dia pasti mau menerima saudara. Biarpun seberdosa apapun saudara.
Datanglah pada dia dengan penghormatan, percaya dia Tuhan, tapi hormat dia secara sungguh-sungguh. Datang pada dia jangan pernah paksa kehendak, tapi berserah pada kehendaknya. Datang pada dia dengan keyakinan, kalau dia mau tidak ada yang mustahil. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Sambil saat teduh kita nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kalau saudara punya pergumulan dan persoalan,